Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT sidak pasar di TPU. Kisru pemecatan guru honorer di Flores Timur masih menjadi sorotan masyarakat. Tradisi memberi makan kepada leluhur masyarakat adat Sumba. Pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya, Giti Berkanis. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Tim teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemantauan ke sejumlah lokasi pasar rakyat di Keva Mananu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pemantauan dilakukan guna memastikan secara langsung kondisi pangan segar yang dijual pedagang aman dikonsumsi. Tim teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemantauan ke lokasi pasar rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Ada 2 lokasi pasar yang dikunjungi, yaitu Pasar Rakyat Maubesi di Kecamatan Insana Tengah dan Pasar Baru yang berada di Kecamatan Kota Keva Mananu. Kehadiran tim teknis di Stan KP NTT ini dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap beberapa komoditi, di antaranya sayur mayur, bawang, tomat dan cabai, serta pangan segar asal hewan seperti daging dan ikan. Kegiatan pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan mengetahui apakah komoditi hasil pertanian yang diperdagangkan tersebut aman dikonsumsi masyarakat. Hari ini kami melaksanakan pengawasan keamanan pangan yang di perdagangan, yang dalam hal ini adalah di pasar tradisional di kota di Kabupaten Timur Tengah Utara, yang mana hari ini kami melaksanakan di 2 tempat, di Pasar Maubesi dan hari ini di Pasar Baru, yang mana tujuan dari pengawasan ini sebenarnya adalah penjaminan keamanan pangan segar, baik pangan segar asal tumbuhan maupun asal hewan. Dalam upaya memastikan produk pangan yang beredar di pasar rakyat yang dikunjungi memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, tim teknis di Stan KP NTT mengambil sejumlah sampel pangan segar yang dijual pedagang untuk dilakukan rapid test atau uji cepat. Pengujian ini untuk mengetahui ada tidaknya kandungan residu pestisida serta formalin. Kami juga melaksanakan pengambilan sampel untuk kami uji rapid test untuk pangan segar asal tumbuhan. Kita uji untuk pestisida, uji cepat pestisida, dan untuk pangan segar asal hewan kami akan uji cepat untuk uji formalin. Jadi ini kesemua ini adalah kembali lagi bahwa untuk menjamin keamanan pangan yang beredar, pangan segar khususnya yang beredar di masyarakat, sehingga melalui pengawasan ini tentunya kita bisa menjamin bahwa pangan yang aman dapat dikonsumsi oleh masyarakat TPU melalui uji cepat yang akan kami laksanakan nanti. Untuk diketahui, residu pestisida merupakan salah satu bahaya kimia pada pangan segar asal tumbuhan.
Adanya residu pestisida pada produk pangan disebabkan penggunaan pestisida yang tidak tepat waktu dan dosis yang tidak sesuai aturan. Tingginya residu pestisida di dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan penumpukan estikolin pada syaraf dan menyebabkan kerusakan sel-sel saraf. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Prasto, TVRI NTT. Pemirsa, guna mengoptimalkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur mendorong panitia pemilihan kecamatan untuk melakukan sosialisasi tahapan pilkada kepada semua kelompok kategorial, baik masyarakat umum maupun pemilih pemula. Komisioner KPU Flotim Divisi Hukum dan Pengawasan Yopi Latol menjelaskan, secara nasional ditargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,5%. Dari target nasional ini, jika disandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat Flores Timur dalam Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024 silam, hanya mencapai 58,8%. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pilkada, pihaknya bersama lembaga ad hoc dari tingkat kecamatan hingga desa kelurahan secara bersama mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur mendatang. Salah satunya adalah melalui gerakan optimalisasi sosialisasi tahapan pilkada kepada semua kelompok kategorial, baik masyarakat umum maupun pemilih pemula. Target yang mau dicapai dalam mengikuti kegiatan yaitu bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk di pilkada nantinya, karena target secara nasional kita harus mencapai target 77,5%. Nah, hari ini kembali kita flashback kembali kemarin di Pilnas kemarin, target partisipasi kita di Kabupaten Flores Timur 68,85%. Maka dari itu hari ini kami mengundang PPK terkhususnya yang membidangi Parmas dan SDM dan juga divisi hukum untuk menghadiri mengikuti kegiatan ini, sehingga kedepannya mereka bisa turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan terkait tahapan-tahapan pilkada yang akan terjadi. Dengan optimalisasi kerja tim ad hoc diharapkan dapat menggerakkan semangat pemilih melalui pendidikan politik dan partisipasi masyarakat sehingga memperoleh informasi terkait pemilu. Dengan demikian masyarakat lebih memahami, mengetahui, dan menyadari pentingnya pemilu. Hal ini penting agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada semakin tinggi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo melaksanakan rapat koordinasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada pemilihan kepala daerah pilkada serentak tahun 2024. Jelang pendaftaran bakal calon kepala daerah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2024 hingga 2029, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor. Rapat dihadiri oleh berbagai unsur antara lain unsur kepolisian, kejaksaan, dinas kesehatan, Bapelitbang, partai politik, dan stakeholder terkait lainnya. Komisioner KPU Carolus Dareo mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya persiapan proses pencalonan bupati dan wakil bupati agar berjalan dengan baik serta adanya komunikasi antar semua pihak. Rapat koordinasi ini juga membahas tentang persyaratan bakal calon dan persyaratan calon bupati. Hal ini penting untuk mengetahui berbagai persyaratan yang harus dilengkapi oleh masing-masing kandidat. Persyaratan itu antara lain ijazah, SKCK, surat keterangan dari pengadilan, dan masih banyak lagi persyaratan lainnya. Rapat koordinasi juga mendengarkan pemaparan dari masing-masing instansi terkait prosedur dan tata cara pemenuhan dokumen persyaratan calon, yakni dari Polres Nagekeo, Kejaksaan Negeri Ngada, Lapas Bejawa, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Koordinasi tingkat stakeholder terkait seperti kejaksaan, pengadilan, kemudian kepolisian, dinas kesehatan, Bapeda, kemudian dinas PDNK terkait syarat pencalonan dan syarat calon. Yang mungkin lebih diutamakan tadi kita bahas terkait syarat calon. Syarat calon itu seperti
tidak terpidana, kemudian terkait dengan tidak pernah dinyatakan pilot, kemudian terkait legalitas jasa. Itu ada beberapa hal itu yang termuat di pasal 14 PKB 8. KPU Kabupaten Nagekeo meminta dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo untuk turut serta mengkawal dan menjaga pelaksanaan pesta demokrasi dengan aman dan lancar. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar sosialisasi peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Kepada TVRI, Andi Bresli Funu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2024 karena pemilihan umum membutuhkan dukungan berbagai stakeholder di luar penyelenggara, yakni pemerintah daerah, polisi, jaksa, dan pengadilan. Karena itu kegiatan sosialisasi ini penting dilaksanakan mengingat ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu partai politik dapat melengkapi berbagai dokumen kaitannya dengan pengajuan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah agar semuanya dicermati dengan baik sehingga pada saat pendaftaran tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024 pekan depan masing-masing partai politik sudah resmi mendaftarkan bakal calon yang nantinya akan ditetapkan. KPU Kabupaten Timor Selatan hari ini dapat tanggal 8 Agustus 2024 melakukan sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil kota. Secara regulasi keseluruhan terkhusus di Kabupaten Timor Tengah Selatan kita lebih fokus ke bupati dan wakil bupati. Tujuan untuk sosialisasi ini sehingga partai politik dan gabungan partai politik bisa mempersiapkan diri untuk mempersiapkan secara syarat pencalonan sehingga bisa mempersiapkan diri dari awal untuk nantinya akan masuk pada pendaftaran di bulan Agustus ini juga tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Pantauan TVRI di Aula Hotel Timor Megah Kamis 8 Agustus 2024 tampak hadir mengikuti sosialisasi Forkopimda dan sejumlah pimpinan perangkat daerah, Bawaslu Timor Tengah Selatan serta peserta yang tergabung dari para pengurus partai politik di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada memasuki tahapan rapat pleno terbuka penyusunan daftar pemilih sementara Pilkada Ngada untuk melihat hal-hal yang perlu diperbaiki maupun dilengkapi sebelum melakukan penetapan daftar pemilih tetap. Dalam rapat koordinasi persiapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ngada 2024 serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan oleh KPU Ngada dengan mengundang sejumlah narasumber dari pihak pemerintah yang diikuti oleh perwakilan dari partai politik untuk memberikan gambaran penting terkait hal-hal yang berhubungan dengan pilkada berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga pemerintah. Dalam kegiatan ini, pihak KPU menjelaskan semua tahapan pilkada yang akan dilalui termasuk rapat pleno terbuka penyusunan daftar sementara pemilih yang akan memberikan hak suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Ketua KPU Ngada Stefania Oktaviana Meo menjelaskan bahwa selama 3 hari akan dilakukan rapat pleno terbuka penyusunan daftar pemilih sementara serta berharap agar tidak mengalami kendala sehingga proses tahapan berikutnya bisa dilanjutkan sesuai jadwal pilkada yang sudah ditetapkan. Tahapan beririsan, ada tahapan pemutakhiran dan tahapan pencalonan.
di tanggal 9 sampai tanggal 11 nanti kita itu akan melaksanakan rapat pleno terbuka penyusunan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten. Itu akan kita lakukan untuk Kabupaten Ngada, kita akan laksanakan di tanggal 9. Di hari pertama pleno DPS dimulai itu KPU Kabupaten Ngada akan melaksanakan rapat pleno terbuka. Untuk tempatnya nanti kita akan share kita umumkan, tetapi pelaksanaannya akan kita laksanakan di tanggal 9. Sampai saat ini KPU Kabupaten Ngada belum ada kendala. Kami tetap berkoordinasi dengan hierarki apabila ada kendala-kendala yang kami ketemui, tetapi sampai saat ini belum ada kendala yang kami temukan selama tahapan ini berlangsung. Pilkada Ngada kali ini diprediksi hanya akan diikuti oleh 2 paket yang mendapat dukungan partai, sehingga diharapkan agar suasana selama proses pilkada berlangsung tetap dalam keadaan aman dan kondusif sampai dengan Pilkada Kabupaten Ngada dinyatakan selesai. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Dari Kabupaten Ngada, pemirsa, Kodim 1625 terus membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, untuk bersama menjaga suasana pilkada agar tetap damai. Kodim 1625 Ngada menggelar silaturahmi kebangsaan dengan tokoh agama Islam yang difasilitasi oleh pihak Pengadilan Agama Bajawa dengan menghadirkan sejumlah tokoh ormas Islam untuk berdialog dalam suasana penuh kekeluargaan dan persaudaraan bersama menyatukan tekad dalam menjaga kedamaian dan keamanan selama proses pilkada berlangsung sampai dinyatakan selesai. Dengan menghadirkan pemateri tunggal yaitu Dandim 1625 Ngada mengupas situasi dampak internasional dan keadaan terkini situasi Indonesia agar menggugah peserta yang ada untuk bersatu hati membantu pihak keamanan untuk menjaga suasana pilkada tetap kondusif walau perbedaan pilihan politik akan terjadi tetapi tetap mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. Dandim 1625 Ngada Lektol CZI Deni Wahyu Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan kali ini menyasar pada dialog terbuka dengan tokoh agama Muslim dan pimpinan ormas agar bisa menyatukan persepsi yang sama. Bahasa hari ini sebenarnya untuk lebih ke cenderung pada komunikasi kita antar sosial antara masyarakat dengan kita, termasuk melibatkan beberapa instansi pemerintah vertikal. Jadi tujuannya agar mempererat dengan dihadapkan kondisi politik yang sedang berkembang saat ini, sehingga tidak terjadi crash atau terjadi benturan di bawah, di level bawah, sehingga pesta demokrasi untuk tingkat pilkada ini berjalan dengan baik, damai, dan tenang. Dalam kegiatan kali ini juga Dandim bersama pimpinan Ormas dan keluarga besar Pengadilan Agama memberikan santunan bagi anak yatim piatu dan pemberian penghargaan dari Danrem Wirasakti untuk Ketua Pengadilan Agama dan perwakilan Ormas karena telah membantu pihak Kodim dalam menjalankan dan pengabdian bagi masyarakat. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Ngada terus melakukan upaya pendekatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat daerah terjauh dan perbatasan, dengan membangun sejumlah fasilitas kesehatan yang memadai agar persoalan pelayanan kesehatan semakin didekatkan bagi masyarakat. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan dengan kelengkapan alat maupun obat serta tenaga medis yang tercukupi sangat penting demi menjaga kesehatan masyarakat bisa terjamin dengan baik. Hal inilah yang mendorong pemerintah Kabupaten Ngada untuk terus berupaya membangun fasilitas kesehatan bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran melalui dana alokasi khusus pemerintah pusat maupun pinjaman daerah untuk mempercepat penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat daerah terjauh dan perbatasan. Pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngada dengan membangun fasilitas kesehatan merupakan prioritas pemerintah agar masyarakat terjamin dari segi kesehatan dengan mudah mengakses dan mengurangi beban biaya kendaraan menuju ke pusat kesehatan masyarakat.
Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan terus dikebut dengan tetap memperhatikan situasi keuangan daerah sehingga tidak mengabaikan pembangunan sektor lainnya dan pemerintah tetap konsisten untuk memajukan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas utama demi menjamin kesehatan masyarakat tetap terjamin dengan baik. Pemerintah Kabupaten Ngada bersama seluruh masyarakat dan jajaran kesehatan melakukan peletakan batu pertama puskesmas yang ketiga. Jadi perlu diketahui bahwa tahun 2024 Pemda Ngada itu mendapat dukungan dana DAK untuk pembangunan 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Bejawa di Late, yaitu sebesar 20 miliar, untuk pembangunan rawat inap dan IGD. Kemudian pembangunan 1 rumah sakit baru Pratama di Riung dengan total 65 miliar. Kemudian ada 5 puskesmas baru dengan total anggaran masing-masing 4 miliar dari 20 miliar. Nah, total ini semua tentunya bagi masyarakat Kabupaten Ngada ini sangat bersyukur karena fasilitas sarana kesehatan di Kabupaten Ngada itu masih perlu diperhatikan. Dengan adanya pembangunan ini tentunya akan berdampak pada pelayanan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan. Dengan dibangunnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat daerah terjauh dan perbatasan, diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat Ngada menjadi masyarakat yang unggul dan mampu meningkatkan ekonomi keluarga dengan baik. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, puluhan tahun lamanya 2 kampung di Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, warga terpaksa harus memanfaatkan air hujan yang ditampung ketika musim penghujan. Beginilah kondisi warga di Kampung Lengkotong, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda Utara, yang hingga saat ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait kebutuhan air minum bersih. Masyarakat di kampung terpaksa berjalan kaki sejauh 2 km untuk mendapatkan air minum. Tokoh muda Satar Punda, Alexander Dopong, mengatakan masyarakat yang berada di 2 kampung di Desa Satar Punda sudah berpuluh tahun lamanya belum menikmati air minum bersih. Warga di 2 kampung di Satar Punda, kata Alex, terpaksa mengkonsumsi air hujan dan air sungai yang kotor. Kalau dengan lihat dari segi topografi di sini, kalau untuk PDAM kan tidak mungkin, soalnya kan sumber mata airnya sangat jauh dan tidak mungkin dijangkau oleh PDAM. Maka dari kami sendiri, kami minta untuk seperti pompa hidrat untuk 2 kampung ini, yaitu Kampung Lengkotong dengan Kampung Lolok. Terima kasih. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Saudara, sebagai bentuk perhatian pimpinan dan instansi kepada prajurit TNI Angkatan Laut di wilayah Kupang, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali melaksanakan kunjungan kerja di Lantamal 7 Kupang. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali tiba di Bandara El Tare Kupang yang didampingi Ketua Umum Cala Senastri, Nyonya Vera Muhammad Ali, dan dijemput dan Lantamal 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna, penjabat Gubernur NTT Ayodia Kalake, bersama Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penjabat Gubernur NTT Ayodia Kalake mengatakan, posisi Nusa Tenggara Timur sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi Nusa Tenggara Timur berada di beranda terdepan NKRI. Sehingga kunjungan Kepala Satuan Angkatan Laut juga berkaitan dengan letak strategis Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi NTT sangat menyambut baik kehadiran Kasal. Posisi NTT itu sangat strategis, dengan ada perbatasan darat dengan Timor Leste, ya, dan juga dengan Australia. Jadi posisi NTT itu sebagai beranda depan Indonesia dibanding kunjungan Pak Kasal sangat strategis. Ya. Bapak, infonya ada pemberian lahan untuk pembangunan lahan. Nanti untuk Australia DND, ya.
Kunjungan kerja Kasal ini merupakan rangkaian kegiatan di wilayah Indonesia Timur. Sementara di wilayah Lantamal 7, Kasal beserta rombongan berkesempatan untuk melaksanakan tatap muka dan memberikan pembekalan kepada seluruh prajurit serta PNS TNI Angkatan Laut yang berdinas di wilayah jajaran Lantamal 7 Kupang. Selain itu dilaksanakan sesi tanya jawab dengan prajurit Lantamal 7, Lanudal Kupang, Yon Marhanlan 7, dan Jalasenastri Korcap 7 DJA 2, dan dilanjutkan penyerahan bantuan alat band dari Kasal kepada Lantamal 7 Kupang. Dalam kunjungan ini, Kasal juga menghadiri undangan makan malam bersama penjabat Gubernur NTT beserta Forkopimda. Pada acara tersebut dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima hibah tanah dan bangunan untuk pembangunan Lanal tipe CND dari Pemprov NTT kepada TNI Angkatan Laut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, kisruh pemecatan guru honorer pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur oleh Kepala Sekolah terhadap salah seorang tenaga honorer masih terus menjadi sorotan masyarakat. Maria Yunita Min, salah seorang guru honorer yang diberhentikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Larantuka menuturkan, aduan atas keputusan Kepsek SMK Negeri 1 Larantuka, Lucia Yasinta Tuti Fernandes, terhadapnya mengabaikan sejumlah pertimbangan baik dari aspek yuridis maupun pertimbangan kemanusiaan. Meskipun pengabdiannya sudah diakui negara dengan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Selain pemecatan sepihak, Kepsek juga diduga sejak bulan Juni tahun 2023 memotong upah honorarium dirinya, di mana seharusnya diterima 2 juta dipotong menjadi Rp667.000. Selain itu, Kepala Sekolah juga menghapus database Maria Yunita dari Dapodik atau data pokok pendidikan yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan. Karena merasa dirugikan, Maria Yunita terpaksa melayangkan surat aduan ke Kapolres Flores Timur untuk mencari keadilan. Tapi sebetulnya saya tidak 0 jam, saya di 0 jamkan, tidak diberi jam pelajaran. Itu yang membuat saya menolak. Catatan-catatan kriminal saya tidak ada. Jadi saya pikir saya dengan tegas saya nyatakan saya menolak pemberhentian itu dan segera aktifkan kembali data saya di Dapodik itu. Beliau dengan sengaja mengeluarkan saya dari data Dapodik itu yang sudah terintegrasi dengan kementerian itu. Menanggapi permasalahan pemecatan Kepsek SMK Negeri 1 Larantuka, Lucia Yasinta Tuti Fernandes menjelaskan pertimbangan pemberhentian atas salah satu guru honorer di sekolah ini karena yang bersangkutan tidak lagi memiliki jam mengajar atau 0 jam. Sementara terkait pemotongan gaji merupakan pertimbangan bersama baik Dewan Guru dan para tenaga honorer di mana per jam mengajar diberikan tunjangan Rp85.000 per jam mengajar sehingga yang bersangkutan hanya memiliki 7 hingga 11 jam mengajar sehingga diberikan honor sebesar Rp667 per bulan. Sementara data Dapodiknya dihapus karena yang bersangkutan tidak lagi sebagai tenaga pengajar di satuan pendidikan ini sehingga sekolah memutuskan untuk menghapus database dari Dapodik yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Ibu Yuni itu menjadi guru sejak 2022. Kemudian sekarang Ibu Yuni itu 0 jam. 0 jam itu juga karena yang pertama ada 2 rombel di jurusan apa itu hilang, sehingga otomatis guru-guru itu mengalami kekurangan jam pelajaran. Nah, kita sekolah negeri, kita prioritas dulu pegawai negeri. Setelah mereka aman, lalu turun ke guru honor. Guru honor dibagi, ternyata Ibu Yuni ini 0 jam. Berangkat dari situ, sehingga kami mengucapkan terima kasih pengembalian Ibu Yuni ini karena sekolah tidak membutuhkan lagi. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, implementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 SMA Kristen Kesetnana Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan
menggelar kegiatan pemilihan badan pengurus OSIS layaknya pemilihan umum. Kepada TVRI, Kepala SMA Kristen Kesetnana Kecamatan Molo Selatan, Eodia Oematan menjelaskan bahwa kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dan sejumlah perangkat OSIS pada SMA Kristen Kesetnana ini dilakukan layaknya proses pemilihan umum. Hal ini bertujuan untuk melatih dan mendidik para siswa untuk memahami alur dalam sistem serta tata cara berdemokrasi yang baik dan benar untuk bertanggung jawab sebagai seorang pemilih maupun pemimpin masa depan dalam menjalankan sebuah organisasi. Tujuan lainnya untuk membentuk mental dan karakter para peserta didik. Pihaknya berharap agar setelah bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih periode 2024-2026 mampu merangkul semua peserta didik yang ada untuk bekerja sama mengawasi dan melaksanakan berbagai kreativitas di sekolah sebagaimana visi dan misi yang dipaparkan sebelumnya. Tahapan-tahapan yang dilakukan itu dia berawal dari penjaringan. Ya, penjaringan dulu. Setelah penjaringan calon itu kita calon, lalu penetapan calon. Setelah itu mereka diberi kesempatan untuk merumuskan yang namanya visi misi. Jadi dari visi misi itu masing-masing pasangan itu menyampaikan visi misinya di depan semua siswa termasuk dengan guru. Lalu setelah melewati itu maka tahapan berikutnya adalah yang hari ini, proses pemilihan. Pantauan TVRI di Aula SMA Kristen Kesetnana tampak kegiatan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dan perangkat OSIS SMA Kristen Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan digelar secara terbuka, umum dan bebas rahasia layaknya pemilihan umum. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Ende, pemirsa, menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 sekaligus meningkatkan jiwa nasionalisme. Polres Ende bersama Forkompimda mengibarkan bendera raksasa di Bukit Paralayang Kezimara, Kelurahan Roworena. Gede Ngurah Joni Mahardika menjelaskan pengibaran bendera raksasa ini dalam rangka membangkitkan semangat nasionalis jelang HUT kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan antar instansi jelang pilkada. Kegiatan ini digelar di Bukit Paralayang Kezimara karena keindahannya melihat kota Ende dari ketinggian. Pengibaran bendera raksasa sebagai bentuk dukungan Polres Ende terhadap pemerintah Kabupaten Ende untuk mempromosikan pariwisatanya keluar sehingga ke depan banyak wisatawan yang mau datang ke Ende. Keluarga besar Polres Ende bekerjasama dengan TNI, dengan Kodim Ende, kemudian dengan KPU, kemudian dengan Angkatan Laut, Angkatan Udara, segenap tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang lain, beserta juga dengan Pemda Kabupaten Ende, melaksanakan pengibaran bendera raksasa di atas Bukit Kezimara di Kabupaten Ende. Ini adalah salah satu spot atau tempat yang cukup menarik ya, dan di atas ketinggian kita bisa melihat kota Ende ya. Makanya kita pilihlah pengibaran bendera di sini. Bendera itu berukuran 9 x 6 meter ya. Dan mungkin pertama kali ini kita lakukan pengibaran bersama-sama dengan segenap tokoh masyarakat dan segenap instansi yang ada di Ende. Sementara itu, Dandim 1602 Ende Letkol Kavaleri Inenga Pendi menyampaikan terima kasih kepada Polres Ende yang sudah menginisiasi kegiatan pengibaran bendera raksasa. Kegiatan ini dalam rangka untuk mempererat hubungan TNI, Polri, Forkopimda, dan masyarakat dalam menyambut HUT kemerdekaan RI ke-79 dan juga menyambut Pilkada 2024. Dandim Ende berharap ke depan semua kegiatan yang bersifat outdoor bisa dilaksanakan di Bukit Paralayang, sehingga Bukit Kezimara yang sudah diresmikan menjadi Bukit Paralayang bisa dikenal banyak orang dan menjadi salah satu tujuan wisata. Kami sangat mendukung kegiatan ini dan terima kasih Pak Kapolres kita sudah bisa kolaborasi melaksanakan kegiatan pengibaran bendera ini, dan kedepannya ya ini salah satu saat tadi sampaikan Pak Kapolres, ini ikon
ND juga tempat spot untuk para layang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti ini bisa kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa dilaksanakan di sini. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan SIM dan SKCK, sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, maka Polres Manggarai menyelenggarakan rapat standar pelayanan dengan melibatkan stakeholder yang terdiri dari unsur masyarakat, mahasiswa, perwakilan dosen Unika Santo Paulus Ruteng, Dinas Perhubungan Kabupaten, perwakilan kelurahan dan Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai. Kegiatan rapat penyelenggaraan standar pelayanan dipimpin langsung oleh Wakapolres Manggarai dan diikuti oleh Kasat Lantas, Kasat Intelkam, Kasiwas, Kasihumas, dan para operator pelayanan SIM dan SKCK Polres Manggarai yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 pukul 9.00 WITA sampai selesai bertempat di ruang Vikon lantai 2 Polres Manggarai. Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Pasal 2 menyebutkan bahwa pedoman standar pelayanan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan. Adapun produk yang dihasilkan dari rapat antara Polres Manggarai dan stakeholder tersebut yaitu membuat suatu kesepakatan tentang standar pelayanan SIM dan SKCK kepada masyarakat dan dituangkan dalam bentuk berita acara yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan publik dengan lebih baik. Kegiatan hari ini mendapat banyak hal yang positif dan banyak gebrakan baru yang dibuat oleh Polres Manggarai. Pelayanan di Polres Manggarai selama ini sudah berjalan dengan baik itu pelayanan SIM maupun SKCK. Jadi sudah sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan peraturan undang-undang maupun kepolisian Kapolri. Tetapi ada hal yang baru yang menjadi gebrakan dari Polres Manggarai itu, pertama, pada saat pembuatan SIM SKCK itu juga harus membawa serta bukti keaktifan sebagai peserta JKN atau BPJS. Saya kira ini salah satu wujud kerja bersama lintas instansi yang sangat baik, karena memang ini juga menjadi perwujudan dari pesan Presiden Jokowi. Jadi mungkin masih banyak masyarakat yang belum memiliki BPJS. Dengan program ini bahwa harus membawa bukti keaktifan sebagai peserta BPJS, mereka harus membuat BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang zaman digital, Polres Manggarai itu meningkatkan pelayanannya melalui digitalisasi. Pembuatan SKCK, sidik jari semuanya melalui aplikasi. Dan saya mewakili Lembaga Unika memberikan apresiasi untuk Polres Manggarai untuk gebrakan baru ini, tetap semangat dan menjadi yang terdepan, memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Manggarai. Provisia dan apresiasi yang tinggi untuk Polres Manggarai. Pada pagi hari ini sesuai undangan saya hadir mengikuti kegiatan standar pelayanan SIM dan SKCK. Tentu ini merupakan gebrakan baru dari Polres Manggarai tentang pelayanan terhadap masyarakat. Ada yang terbaru itu aplikasi online tentang pelayanan SIM dan SKCK. Tentu kami juga sebagai instansi pemerintah, sebagai stakeholder terkait, kami mendukung kegiatan dari Polres Manggarai. Semoga tetap semangat dan lebih maju ke depan. Dari Kabupaten Manggarai, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, Polres Kupang melibatkan masyarakat dalam penetapan standar pelayanan publik. Pelibatan masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan Pemenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang penetapan standar pelayanan publik di wilayah Polres Kupang. Masyarakat menerima pemaparan dari Satuan Intelkam,
terkait standar pelayanan penerbitan SKCK dan perizinan pemberitahuan kegiatan masyarakat di lingkungan Polres Kupang. Sedangkan Satlantas Polres Kupang memaparkan terkait standar pelayanan penerbitan SIM di Satpas 1632 Satlantas Polres Kupang. Perwakilan masyarakat memberikan berbagai masukan dan saran terkait standar pelayanan publik di lingkungan Polres Kupang yang akan ditetapkan. Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Anom Wirata mengatakan, pedoman standar pelayanan merupakan hal penting bagi Polres Kupang untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan adanya prinsip sederhana, partisipasi, transparansi, dan akuntabel dalam menetapkan standar pelayanan yang ada, maka saran dan masukan dari masyarakat sangat penting, sehingga setelah ditetapkan standar pelayanan publik ini bisa diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penetapan standar pelayanan yang ada, Polres Kupang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Dapat kami sampaikan bahwa Polres Kupang hari ini melaksanakan kegiatan rapat dengan masyarakat dan instansi terkait perihal terkait penyusunan standar pelayanan khususnya di Polres Kupang, yaitu standar pelayanan SIM dan SKCK serta kegiatan masyarakat. Kegiatan ini didasari atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan mendasari juga Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014, yaitu pedoman pelayanan, standar pelayanan, dan kami minta saran pendapat dari perwakilan masyarakat dan instansi terkait dengan penyusunan standar pelayanan yang ada di Polres Kupang ini. Untuk diketahui, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara dari perwakilan masyarakat dan stakeholder terkait yang hadir. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sebagai wujud kecintaan terhadap masyarakat di wilayah hukum Polres ND, Kepolisian Resort bersama Ibu Bayangkari menyalurkan ratusan bingkisan sembako di Dusun Kolibari, Kelurahan Roworena, Kabupaten ND. Kapolres ND AKBP IGD Ngurah Joni menyampaikan penyaluran sembako ini sebagai wujud kecintaannya terhadap masyarakat, sekaligus meringankan beban masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca Covid dan gagal panen tahun sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan pesan Kamtibnas jelang Pilkada untuk jauhi isu SARA serta jaga persaudaraan, sehingga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan ketika Pilkada digelar. Selain melaksanakan pengibaran bendera di Bukit Kezimara, kami juga melaksanakan bantuan sosial di Kampung Kolibari, ya, kampung di mana terletak di sekitar Bukit Kezimara. Tujuannya adalah kita ingin juga mendekatkan diri kepada masyarakat, kita juga ingin meningkatkan empati, simpati warga, simpati anggota kita terhadap situasi yang dialami oleh warga. Semoga bantuan sosial ini bisa sedikit banyak meringankan kebutuhan sehari-hari oleh warga, dan nanti pembagiannya akan diatur oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Bantuan sosial ini kita berikan berupa beras, telur, kemudian dan bantuan yang lainnya. Sementara itu, Hasan Mosalaki Kolibari mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan jajarannya yang telah berkunjung ke Kolibari dan memberikan bantuan sembako kepada masyarakatnya. Pembagian sembako merupakan hal yang luar biasa bagi mereka, karena di dusun mereka ini jarang ada pejabat yang datang berkunjung. Ia berharap ke depan kegiatan-kegiatan Polres ND maupun lainnya berkenan digelar di Dusun Kolibari, sehingga dusun mereka bisa dikenal banyak orang. Untuk diketahui, Dusun Kolibari merupakan salah satu dusun pengrajin tenun dan hasil bumi mereka sangat berlimpah, hanya saja akses jalan yang belum memadai.
Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, korban meninggal dunia akibat ledakan gas LPG di sebuah rumah di Jalan Kaliandra, Cengkareng, Jakarta Barat, tiba di kampung halamannya di Desa Airamo, Nagekeo untuk dikebumikan. Diketahui korban merupakan asisten rumah tangga yang telah bekerja hampir setahun lebih. Erista Saputri Kodo, korban meninggal akibat ledakan gas LPG seberat 12 kg. Akhirnya tiba di kampung halamannya di Desa Airamo, Nagekeo. Tangis histeris keluarga korban pun pecah ketika jenazah tiba di rumah duka pada Jumat sekitar pukul 23 WITA setelah menempuh perjalanan dari Jakarta menggunakan pesawat udara menuju Labuan Bajo. Kemudian menggunakan mobil ambulans melanjutkan perjalanan darat dari Labuan Bajo menuju Nagekeo. Korban sempat dirawat akibat luka bakar di sekujur tubuh selama beberapa hari. Pantauan di rumah duka, ratusan kerabat dan keluarga memadati halaman rumah korban menanti kedatangan jenazah. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Saudara, Pulau Sumba tidak hanya sebatas menyuguhkan pemandangan alam yang eksotis saja. Namun pulau yang terkenal dengan sandalwood ini juga memiliki sejumlah warisan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Salah satunya adalah upacara adat memberi makan kepada leluhur di perkampungan Mila Ate, Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Upacara adat memberi makan kepada leluhur dalam bahasa daerah setempat disebut dengan syair Nyadi Weemutu dan Gaamutu. Tradisi memberi makan dengan menyembelih sejumlah ternak kerbau dan ternak babi kepada leluhur Marapu merupakan warisan budaya yang masih dilaksanakan di Sumba hingga saat ini. Marapu merupakan sebuah kepercayaan terhadap arwah leluhur orang Sumba yang telah meninggal. Tradisi kepercayaan Marapu mengajarkan masyarakat Sumba untuk mencintai leluhur yang telah meninggal dunia. Dengan mencintai leluhur, keturunannya dapat hidup lebih baik dan layak. Nilai-nilai dan kepercayaan Marapu inilah yang menjadikan Sumba tetap lestari dan tetap terjaga alam dan budayanya. Menjaga tradisi leluhur dengan memberi makan sesungguhnya adalah nilai-nilai Marapu yang ditetapkan dalam agama Marapu atau agama lokal yang berkembang di Sumba. Kepercayaan Marapu juga mengajarkan orang Sumba untuk bersyukur terhadap sejumlah kenikmatan yang diberikan oleh leluhur seperti yang dirasakan oleh Marta Billy yang sering dikenal dengan nama Laila, keturunan Tenabolo yang sukses di luar negeri di negara Amerika Serikat dan menetap di Hawaii. Marta Billy kemudian menggelar upacara adat memberi makan kepada leluhur karena dalam tradisi Marapu, orang Sumba wajib hidup selaras dengan leluhur. Orang Sumba harus bersyukur terhadap air, savana, hutan, dan kebun serta berkat lain yang diperoleh ketika bekerja karena kemurahan hati para leluhur orang Sumba. Karena itu, Marta Billy melakukan ritual adat memberi makan kepada leluhur. Acara hari ini adalah acara ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada leluhur, kepada Nenek Tenabolo dan Bapak Yohanes Mongoli atas berkat Tuhan melalui mereka. Dan pada hari ini terbukti dengan ucapan syukur 5 hewan dan 3 babi telah ditikam, dipotong untuk membagikan kepada seluruh keluarga yang ada bersama merayakan sukacita ini bersama-sama. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, 4 atlet renang Kabupaten Ende yang akan berlaga di Bangkok, Thailand targetkan raih medali perunggu. Aldiron, pelatih renang Kabupaten Ende menyampaikan, dari 4 perenang yang dikirim, dirinya menargetkan mendapatkan medali perak atau perunggu, sehingga bendera Indonesia berkibar di Thailand, dan paling penting adalah anak-anak ini mendapatkan pengalaman, karena memang proses latihan dan fasilitas yang mereka miliki masih kurang. Dari 4 perenang ini, mereka ikut semua gaya, yakni gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu,
dan gaya punggung dengan jarak pendek 25 meter sampai 200 meter. Dengan persiapan dan mengikuti beberapa event renang seperti yang terakhir di Bali kemarin, ia harap anak-anak dari ND ini bisa torehkan sejarah baru dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Untuk renang, pertama anak-anak mendapat pengalaman dulu. Pengalaman yang paling utama. Yang kedua, target juara tergantung dari kemampuan yang mereka miliki. Selama mereka mengikuti proses latihan yang ada dan pengalaman-pengalaman berlomba di luar, di tingkat nasional kemarin, dengan harapan bisa membawa target tidak muluk-muluk, bisa membawa medali paling juara 3, medali perunggu atau medali perak untuk bisa mengharumkan nama ND, NTT, dan Indonesia. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Capek ya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, saudara, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Brian Leolede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.